Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Arifa dari kelas 4 Biomedik dengan nomor BP 2211210104. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembentukan darah. Tapi di sini aku nggak sendiri loh, aku bareng email. Hai email. Jadi sebelum mulai ke materinya, aku mau jelasin dulu nih ke teman-teman tentang apa itu darah. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit, serta mengatur suhu tubuh. Darah ini terbagi 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, Mel, dari 4 jenis darah itu kamu tahu nggak sih apa bedanya? Aku nggak tahu Pak, kamu bisa bantu tolong jelasin nggak? Boleh banget dong. Jadi kita mulai aja ya dari yang pertama, yaitu dari plasma darah. Plasma darah terbentuk dari air dan garam yang diserap melalui saluran pencernaan, sumsum tulang sel darah, sel jaringan tubuh, serta limpa juga berkontribusi dalam proses tersebut. Nah, fungsi dari plasma darah itu sendiri adalah untuk menjaga tekanan dan volume darah, menyediakan protein penting untuk pembekuan darah, dan membawa elektrolit ke otot. Oh gitu, aku juga pernah dengar katanya kalau kita mendonorkan darah, tenaga kesehatan akan memisahkan bagian penting dari plasma darah. Emangnya bagian penting dari plasma darah itu apa sih Pak? Nah, jadi bagian pentingnya itu yaitu termasuk antibodi, nih, protein, albumin, dan fibrinogen. Nah, bagian penting ini yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang dari luka bakar, shock, trauma, atau keadaan darurat lainnya. Oh gitu ya, berarti plasma darah ini sangat penting sekali bagi tubuh. Iya, betul banget. Nah, kita lanjut ke kedua ya, yaitu sel darah merah. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih, lalu beredar ke seluruh tubuh yang melalui pembuluh darah. Ketika sel darah merah sudah tua, sel darah tersebut dibongkar di hati dan limpa di hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Terus kalau bilirubin itu fungsinya untuk apa ya Pak? Nah, bilirubin sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk memberi warna pada fases. Zat besi yang terdapat pada hemoglobin itu dilepas dan digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Oh jadi gitu. Nah, Terus aku pernah dengar kalau katanya proses pembentukan sel darah itu berasa ada tahapan-tahapannya. Emangnya apa aja sih tahapan-tahapannya? jadi yang pertama itu yaitu darah itu dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih. Terus sumsum merah tulang pipih untuk sekitar 2 juta sel setiap detiknya loh. Sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipih dan dikeluarkan dinamakan retikulosit. Retikulosit memiliki kurang lebih 1% dalam sirkulasi darah. Sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasmanya sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Terus kalau fungsi sel darah merah itu apa aja sih Pak? Nah, jadi fungsinya itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu untuk menentukan golongan darah nih, seperti golongan darahmu apa sih, A, B, atau C gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Nah terus kalau sel darah putih itu apa Pak? Jadi sel darah putih juga sangat berpengaruh loh terhadap kesehatan manusia karena perannya ini penting dalam size udara. Udara putih ini nama lainnya adalah leukosit. Sel darah putih juga merupakan bagian dari komponen darah. Jadi tak heran nih kalau kekurangan sel darah putih sangat berbahaya, bahkan bisa fatal loh jika tidak dapat penanganan yang baik. Pembentukan sel darah putih ini berawal dari proses diferensi dini dari sel stem hemopoietik pluripoten. Pembentukan leukosit terbagi 2, yaitu tipe myelositik dan tipe limfositik. Oh gitu ya, terus bedanya apa Pak? Nah, aku jelasin ya bedanya dari
myelositik dan limfositik. Jadi kalau tipe limfosit akan mulai dari sel muda berwujud in limfoblast. Kalau myelositik akan mulai proses dengan sel muda yang berwujud myeloblast. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang trombosit. Trombosit disebut juga dengan keping darah yang merupakan fragmen kecil dalam darah yang tidak berwarna. Trombosit itu dibentuk di sumsum tulang dari megakariosit, yaitu sel yang sangat besar dalam sumsum tulang belakang yang memecah menjadi trombosit. Oh gitu, trombosit itu bukannya yang berperan dalam pembentukan darah ya Pak? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang trombosit. Trombosit disebut juga dengan keping darah yang merupakan fragmen kecil dalam darah yang tidak berwarna. Trombosit dibentuk di sumsum tulang dari megakariosit, yaitu sel yang sangat besar dalam sumsum tulang belakang yang memecah menjadi trombosit. Oh gitu, trombosit itu bukannya yang berperan dalam membekukan darah ya Pak? Nah, iya bener banget loh Mel. Trombosit merupakan bagian darah yang paling utama saat pembuluh darah rusak atau ketika kulit mengalami luka. Nah, jadi fungsi trombosit itu memang ketika terjadi luka, maka trombosit akan berkumpul dan saling menempelkan diri untuk menutupi luka tersebut dan juga memicu terjadinya penguatan luka sehingga luka mulai menyempit. Oh gitu, ya aku paham Pak. Nah, segitu dulu ya pembahasan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.